Hello world, welcome back again to my channel. So jadi di video kali ini gue bakal bahas video tentang untuk apa sekolah atau sekolah untuk apa. So jadi langsung aja ke video. Jadi yang pertama kita bahas dulu nih, apa sih itu pendidikan? Jadi kita bahas dulu pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu kalau misal dalam artian gue itu adalah transfer informasi antara orang antara suatu individu dengan individu lainnya, yang lebih tepatnya kalau misalnya menurut gue ya orang terdahulu dengan orang yang sekarang gitu. Jadi transfer informasi dari orang-orang dahulu yang udah punya banyak pengalaman, udah banyak penemuan, dan ditransfer ke pengetahuannya itu ditransfer ke generasi-generasi selanjutnya gitu, generasi baru. Dan inilah yang membuat sekarang kenapa kita bisa membangun peradaban yang terus semakin maju, karena adanya transfer informasi antara seseorang dari zaman ribuan tahun yang lalu gitu. Jadi dengan ada yang menemukan hal ini, generasi barunya menciptakan hal ini, berinovasi membuat suatu hal, dan begitupun selanjutnya gitu, terus semakin berkembang gitu. Jadi pendidikan juga itu bisa berkembang karena ketika generasi baru ini, misalnya dulu ada beberapa orang yang misalnya ada 5 orang yang penemu gitu, sebagai penemu atau yang memberikan pendidikan bagi orang-orang lain gitu. Ada satu orang generasi baru nih. Jadi si generasi baru ini bukan hanya mempelajari dari si ini, dari satu orang ini, misalnya ini ada 5 orang. Si generasi baru ini kalau misalnya cuma mempelajari dari ini, maka wawasannya atau pendidikannya hanya sebatas ini saja gitu. Sedangkan kalau generasi baru itu itu dapat bisa mempelajari dari si ini, dan si ini. Jadi ketika si orang ini udah punya banyak pengetahuan, dia berinovasi. Misalnya si ini tentang lampu LED yang si ini penemu lampu LED kecil gitu yang bisa disatu-satukan membuat sebuah warna atau gambar. Terus si ini penemu sebagai telepon gitu yang bisa mengkoneksikan antara satu device dengan device lainnya, atau satu gadget dengan satu gadget lainnya. Nah, si satu orang ini tahu ilmu dari 2 orang ini, dia terus dia bisa kepikiran untuk membuat sebuah HP itu dengan HP yang ada layarnya gitu, yang bisa memuat sebuah gambar, dan ini bisa terkoneksi dengan device lainnya gitu. Dan itulah sebuah handphone dengan sebuah internet lah gitu. Jadi kita yang bisa nikmati kita sekarang nih, yang sedang kalian pakai lah, itu ada pendidikan. Jadi pendidikan itu ya memang benar-benar itu kan dari teknologi, dari sisi teknologi. Selain itu dalam sisi kemajuan bangsa juga, yang gue dapat dari guru sejarah gitu, guru sejarah di sekolah gue, misalnya Indonesia itu merdeka ketika munculnya kaum intelek yang akhirnya membuat masyarakat melek dan akhirnya bisa keluar dari penjajahan itu. Jadi dari penjajahan itu bisa, dengan pendidikan kita tahu nih kalau misalnya kita itu sedang dibunuhi, sedang dirugikan, dan setelah kita tahu itu, kita dengan pendidikan kita tahu itu, dengan pendidikan juga kita bisa lawan mereka gitu. Kalau misalnya adanya HAM, adanya apa gitu, ternyata selama ini kita itu dijajah gitu. Dengan pendidikan kita tahu itu, dan akhirnya kita bisa merdeka lah gitu. Nah, kan kita udah tahu nih seberapa penting pendidikan itu, dan pendidikan itu penting banget. Malah itu yang bisa membedakan manusia dengan hewan, karena kita bisa bertransfer pengetahuan, yaitu pendidikan. Jadi itu yang benar-benar membedakan manusia dengan hewan. Jadi pendidikan itu benar-benar penting banget, benar-benar esensi dari sebuah makhluk hidup yang bernama manusia gitu. Itu adalah, jadi pendidikan dan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau misalnya emang pendidikan sepenting itu, kenapa gue masih nanya untuk apa sekolah? Kan sekolah itu buat pendidikan. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah sekolah benar-benar memberikan pendidikan? Nah, kalau misalnya dari pandangan gue sendiri ya, sekolah itu tidak 100% mendidik kita, malah mendowngrade kemampuan kita dalam berpendidikan gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena yang pertama itu, ini dari siswanya ya. Karena ada beberapa alasan juga. Kenapa kita malah sekolah itu tidak mendidik kita, malah membuat kita semakin
dungu lah bisa dibilang. Karena yang pertama, kalau misal dari yang gue lihat itu di sekolah itu, siswa-siswi itu suka nyontek gitu, maupun itu pas ulangan, pas ujian, ataupun pas lagi ulangan harian, ataupun ujian tengah semester atau akhir semester. Kita tuh banyak yang nyontek gitu. Selain itu pas ada tugas-tugas aja itu kita masih nyontek. Ada tugas kita nyontek, nggak itu nyontek ke, mau itu nyontek ke Google ataupun kita nyontek ke teman sendiri gitu. Nah, kenapa nyontek itu benar-benar berbahaya? Karena ya singkatnya, dengan kita suka menyontek itu, ilmu kita berarti kosong. Dengan kita menyontek berarti itu menandakan kalau misalnya kita itu tidak paham dengan materi tersebut, dengan ilmu tersebut. Jadi ilmu kita itu kosong dengan menyontek, membuktikan bahwa ilmu kita kosong. Nah, selain itu kita jadi tidak membiasakan untuk berpikir secara independen. Jadi kita tidak bisa membuat inovasi, tidak bisa berkreatif, tidak bisa berilmu karena kita bergantung dengan orang lain gitu. Jadi orang lain yang mikir, kita cuma nyari-nyari aja, habis itu ya jawab gitu. Jadi sampai dibawa-bawa ke kehidupan sehari-hari di masyarakat, kita nggak mikir tentang apa ya. Yang penting ya udah ada jawabannya gitu. Jadi gak usah mikir-mikir lagi untuk apa gitu. Mungkin kita berpikir seperti itu. Dan itu membuat kita malas untuk berpikir secara independen. Jadi kalau misalnya semua orang kayak gitu, ya semuanya jadi orang gila aja. Jadi itulah dan selanjutnya itu kenapa dampak buruk dari yang siswa suka menyontek itu, karena bisa membuat kita itu tidak mencintai proses gitu, tidak menghargai sebuah proses. Jadi kita mau yang instan langsung aja jawab, ngapain susah-susah mikirin itu. Padahal ya sebenarnya kalau misalnya kita emang berusaha untuk paham, malah lebih mudah untuk menjawab hal tersebut. Kita gak perlu HP, gak perlu internet, kita bisa jawab sendiri gitu. Dan yang menyebabkan siswa suka menyonteknya juga itu mungkin ada hal lain kenapa siswa itu suka menyontek. Mungkin karena yang pertama itu tidak paham. Nah, yang kedua memang tidak menghargai proses, memang sudah kebiasaan untuk hal-hal instan, karena kita disuguhkan kesenangan instan dari sosial media maupun dari games dan sebagai banyak macam-macam lah di generasi sekarang. Banyak sesuatu yang instan, makanan juga. Nah, selanjutnya itu karena kita memang tidak mau dididik, atau memang kita tidak sesuai passion dengan ilmu tersebut gitu. Contohnya ya kita sukanya belajar contohnya kita memang sukanya sama yang hitung-hitungan, tapi kita disuruh kerjain soal yang disuruh memahami tentang sosial, malah jadi tidak sesuai passion dan gak mau mempelajari ini lah buat apa gitu. Nah, itu alasan-alasannya. Mungkin bisa juga alasannya karena memang kita itu tidak dapat memahami materi tersebut gitu. Jadi kita tidak dapat memahami apa yang diterangkan oleh guru. Karena ya kalau dari data itu emang kemampuan kita untuk memahami sesuatu itu di Indonesia memang rendah anak-anaknya gitu. Mungkin itu alasannya. Terus selanjutnya, kenapa sekolah itu tidak mendidik? Karena ya tidak ada pelajaran tentang kehidupan dan tidak mempelajari fundamental atau esensi kenapa kita mempelajari ini, kenapa kita mempelajari ini, mengapa ini bisa begitu, mengapa ini bisa begini. Karena kita tidak mempelajari hal itu gitu. Jadi kita yang penting materi-materi tentang misalnya matematika, tentang sosiologi, tentang IPA, tentang fisika, tentang kimia. Kita gak mempelajari kenapa kita harus mempelajari tersebut gitu. Jadi alasan kita untuk mempelajari tersebut aja gak ada jawabannya. Jadi ya kedepannya juga bakal ada jawabannya gitu. Jadi kita gak bakal tahu kita mempelajari itu untuk apa. Akhirnya ya kita tidak memahami apa-apa pada akhirnya. Yang itu juga bisa menyebabkan kenapa kita
suka nyontek gitu, karena memang kita juga tidak memahami gitu kenapa kita harus melakukan ini, melakukan itu. Ya alhasil kalau misalnya kita memang tidak tahu mengapa, ya udah kita lakuin aja hal yang lebih mudah untuk tuntaskan tugas-tugas tersebut gitu. Jadi kita itu harus memahami dulu nih esensi kenapa gue harus belajar ini dan mengapa itu bisa terjadi, mengapa dengan begini-begini. Karena kadang guru matematika juga ditanya kenapa rumusnya seperti itu dari sananya, padahal kalau dijelasin lagi itu bisa. Dan kalau misalnya ketika itu dijelasin, kita bakal lebih ngerti fundamentalnya seperti apa, dan kedepannya bakal bisa menjawab soal-soal yang lebih kompleks lagi kalau misalnya kita bisa mengerti fundamentalnya apa. Yang ketiga, karena kurangnya interaksi dua arah antara murid dan guru. Yang itu juga menyebabkan kenapa kita itu tidak mengetahui esensi dari belajarnya itu kenapa dan mengapa kayak gitu. Jadi murid-murid di Indonesia itu kalau misalnya ditanya itu pada diem, jadi gak ada inisiatif untuk bicara gitu. Misalnya siapa yang mau maju ke depan gitu aja, itu gak ada yang mau ke depan gitu, karena emang apa ya, nanti mungkin dijelasin lagi di video selanjutnya lah, karena emang ada alasannya gitu kenapa orang-orang di Indonesia itu gak mau buat mengeluarkan pendapatnya di depan orang. Padahal kalau misalnya di belakang, orang Indonesia itu banyak omong. Ya kalau misalnya contohnya di sosial media aja kan, itu termasuknya di belakangnya. Kalau di sosial media kita tuh nyerocos, dan nyerocosnya juga gak ada ilmunya gitu, gak ada, malah dari diksi-diksinya pun masih pada salah. Jadi dengan tidaknya interaksi dua arah, ya kita cuma nurut-nurut aja gitu. Jadi malah kita nganggep sekolah itu bukan sebagai edukasi, tapi sebagai siksaan gitu. Kita dikasih tugas kita dikerjain, jadi kayak kerja itu, bukan belajar. Selanjutnya alasan kenapa sekolah itu tidak mendidik kita itu karena gurunya juga tidak kompeten untuk mengajar murid-muridnya. Ya ini emang ada beberapa alasannya sih yang gue dapat itu, karena yang gue lihat ya guru-guru itu lebih sibuk ke administrasi, bukan ke bagaimana ngajar ke anaknya biar anak itu paham. Yang penting ya datanya cukup lah, yang penting kita ngerjain tugas, gak peduli itu nyontek atau apa, yang penting tugasnya selesai aja. Dan guru itu malah lebih mengapresiasi murid yang rajin tapi nyontek daripada murid yang males tapi ngerjain tugas itu ya jawabannya sendiri, bukan nyontek. Padahal kalau misalnya kita berpikir secara logika, yang lebih malas itu ya yang jawab pakai Google, karena ya dia emang malas buat berpikir. Ya yang lebih penting itu bukan kita rajin nulis, rajin apa itu, cuman melatih kita, bukan mendidik kita, tapi melatih kita untuk menjadi seorang pekerja. Tapi cara melatih atau cara mendidik kita untuk menjadi orang yang pintar itu dengan kita ya rajin berpikir, bukan rajin kayak menulis dan rajin melakukan apa gitu, disuruh ini kita ngelakuin ini, disuruh ini. Ya itu mah bukan mendidik artinya, itu mah cuman melatih kita untuk menjadi seorang pekerja gitu. Dan memang ya itu juga adalah hal yang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kita rajin untuk berpikir. Itu adalah kunci utama dalam pendidikan gitu. Kita rajin untuk berpikir kenapa ini bisa terjadi, mengapa ini, kita selalu bertanya. Malah sekarang anak-anak kan malah pada diem gitu ketika ditanya apa yang kurang dimengerti, ya udah ngerti aja, padahal di otaknya itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, selain kebanyakan administrasi dan terfokus kepada administrasi, guru-guru di Indonesia juga memang kalau menurut saya gajinya itu kalau menurut gue ya itu gajinya itu masih minim lah kalau misalnya bisa dibilang, karena jadi guru itu gak gampang gitu. Udah mah mengajar sulit, dan pendidikan itu emang kan esensi dari manusia gitu. Jadi pendidikan itu benar-benar hal yang fundamental bagi manusia, hal yang benar-benar penting, tapi dia tidak diapresiasi dengan reward yang setimpal gitu. Tidak diberikan reward yang setimpal, dan juga ditumpuk dengan administrasi yang begitu banyak gitu. Jadi ya jadi guru juga nggak bisa disalahkan gitu, karena memang pada dasarnya sistem sekolah di Indonesia ini, sistem sekolah di Konoha ini
memang masih kurang bagus, emang sistemnya aja yang buruk gitu. Nah, yang selanjutnya lagi, pendidikan sekolah-sekolah di Konoha ini masih kurang banyak prakteknya gitu. Contohnya kita mempelajari tentang demokrasi, sedangkan sekolahnya sendiri tidak mempraktekkan itu gitu. Ada sekolah yang membuat peraturan rambut tidak boleh pendek dan segala macam, dan peraturan tersebut tidak dimusyawarahkan dulu dengan murid-muridnya sebagai pelaku dari peraturan tersebut gitu, sebagai apa ya, yang eksekutor atau apa ya, yang menjalani peraturan tersebut gitu, tidak dimusyawarahkan dulu. Kan kalau itu berarti bukan demokrasi dong, kalau itu mah ya otoriter. Ini juga salah satu contoh kurangnya praktek di Indonesia gitu. Jadi di sekolah di Konoha gitu. Jadi emang banyak kurang praktek gitu. Jadi kita cuma mempelajari teori-teori dan kita memang kalau tidak bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Jadi sekolah itu ya cuman kita mempelajari sesuatu, kita mengingat, nantinya lupa lagi, jadi gak ada esensinya gitu. Jadi kayak gak penting lah kalau misalnya kita bisa bilang lah ya, karena cuman ya bisa dibilang cuman buang waktu lah. Kita cuman mempelajari sebanyak 12 tahun, habis itu pas udah lulus yang bikin karakter kita itu sekarang mah ya multimedia, ya media gitu ya, dari internet gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton itu yang membentuk karakter kita. Sedangkan sekolah yang harusnya bisa membimbing kita menjadi karakter seperti apa, ya malah bodo amat gitu, karena ilmu-ilmunya juga tidak bisa kita aplikasikan ke dunia nyata karena kita tidak memahami fundamental dan esensi alasan mengapa dan kenapa harus kita mempelajari itu. Jadi ya ilmu dari sekolah kita tidak terapkan ke dunia nyata, dan juga kita malah menganggap sekolah itu sebagai siksaan gitu, sebagai ya siksaan aja agar kita. Yang paling penting dari sekolah di Konoha itu ya ijazahnya doang gitu, yang jadi poin utama dari sekolah di Konoha, sekolah formal. Terus yang terakhir ini yang emang parah banget itu ya emang sekolahnya sendiri, yang emang sekolahnya itu udah korup gitu, bukan korupsi tapi korup, ya emang korup gitu. Jadi udah jadi sekolah jahat gitu, kayak ya emang tidak peduli sama siswa gitu, pedulinya sama rating ya, dari rating sekolahnya biar banyak siswa yang masuk tuh, biar nanti sekolahnya bisa dapat dana yang lebih gede lagi dari pemerintah. Sekolahnya itu kayak maksa murid buat ngasih rating gede ke sekolahnya sendiri, sedangkan sekolahnya tidak mau dikritik. Sekolahnya ya cuman kayak memperdaya murid-muridnya atau siswa-siswanya buat naikin sekolah tersebut gitu. Jadi ya itu parah banget sih, emang sekolahnya itu emang nggak peduli nanti masa depan siswanya gimana, yang penting sekolahnya bisa, ya yang penting masa depan dari sekolah itu dapat maju gitu. Sedangkan siswa-siswanya ya udahlah, karena dari pendidikannya juga nih emang dari sistem dari akarnya itu yang emang membuat sekolah itu ya tidak memberikan pendidikan pada kita. Dan ini cuman apa ya, pendapat gue tentang sekolah, yang mungkin orang-orang juga yang membuat mungkin anak-anak di Indonesia itu malah dari kecerdasan logikanya aja itu jelek banget, dari IQ-nya juga, terus dari cara seberapa bisa memahami suatu teks ataupun apa gitu, dan juga tingkat literasi segala macam, ya itu bisa penyebabnya dari sekolah gitu. Karena dan juga dari yang gedenya juga itu dari orang tua gitu, peran orang tua di keluarga. Memang harusnya juga sekolah mengajari kita tentang bagaimana cara berkeluarga di SMA gitu, harusnya sudah dipelajari gitu. Karena ya sekolah itu kan membimbing kita mau ke arah mana, dan kita itu belajar bukan cuma waktu kita mempelajari di pendidikan formal aja, tapi seluruh hidup kita itu adalah belajar. Jadi sekolah itu pengarah, pembimbing kita mau ke arah mana. Dan kalau misalnya sekolah udah mengarahkan, sudah bisa mengarahkan, baru kita ya bisa mempelajari semuanya gitu. Jadi dengan sekolah itu kayak awalnya gitu, kayak fundamentalnya gitu, cara kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, pengenalan dengan lingkungan, bagaimana kita mempelajari sesuatu lah, gitulah intinya mas sekolah. Mungkin ini bisa dibilang kritik ya bagi sekolah di Konoha. Mungkin
Ya kalau misal kalian gak setuju, komen aja di bawah gitu, setuju bagian mananya, biar kita bisa saling berdiskusi bareng agar kita bisa memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia gitu. At least dari siswanya dulu deh, kita sebagai siswa inisiatif untuk kritik, untuk apa ya, untuk memperbaiki sekolah-sekolah di Konoha ini. Ya semoga dengan video ini bisa menyadarkan kalian juga, ataupun ya kalian yang emang merasa pendapat gue ada yang keliru, ya komen aja langsung biar kita bisa sama-sama mendapatkan kebenaran, the truth gitu. So videonya sampai sini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian mendapatkan esensi dari video ini. Terima kasih, see you next time in the next video, goodbye.